Aerial Surveyor. Pada podcast kali ini saya Alex dan ditemani dengan Mas Rafa, kita akan membahas perjalanan misi di Pulau Rote yang dilakukan oleh perusahaan subsidiarinya dari PT Kontindo, yaitu PT Wijaya Global Service atau WGS, yang baru saja melakukan misi di Pulau Rote. Nah, untuk gimana ceritanya, nanti kita bisa sharing ya atau berbagi pengalaman oleh Mas Rafa selaku tim yang terjun langsung pada misi di Pulau Rote tersebut. Oke, pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu adalah perjalanan dari Bekasi nih di showroom WGS yang letaknya di Grand Galaxy sampai dengan di Pulau Rote. Bagaimana sih Mas? Bisa diceritakan nggak perjalanannya dan apakah ada kendala untuk membawa Trinity ini selama perjalanan dari Bekasi hingga di Pulau Rote? Silakan Mas. Oke Mas, menarik nih pertanyaannya. Jadi dimulai dari perjalanan di kantor ini nih, di kantornya WGS, itu kami melakukan perjalanan, sorry sebentar sebelumnya. Saya tidak sendiri ya ke Pulau Rote ini bersama dengan Mas Ilham yang sekarang ada di balik layar ya. Ya, karena di WGS satu tim ada 2 orang. Betul, 2 orang. Kami berangkat 2 orang dari kantor ini menuju bandara. Cukup menggunakan mobil seperti Avanza atau Xenia, pokoknya minivan yang kecil, itu sudah cukup untuk membawa Trinity Pro. Nah, selanjutnya pada saat di bandara nih Mas Alex. Oke. Nah, ini tuh perizinannya nggak ribet gitu. Jadi, kalau Trinity Pro ini cukup kayak kita naruh koper aja di bagasi. Jadi, pertama dia itu tidak terlalu berat ya, ringan, sekitar 20 kg. Kita tidak perlu ekstra bagasi, sudah cukup untuk membawa keperluan pribadi berserta dengan Trinity Pro ini, dan tidak perlu ada dokumen-dokumen khusus yang harus diurus. Nah, selanjutnya setelah kami tiba di Kupang, itu kami akan melakukan perjalanan selama 4 jam via air ya, menggunakan ferry. Itu selama 4 jam kami itu kebetulan membawa mobil dari Kupang menuju ke Pulau Rote. Nah, berhubung kami bawa mobil, jadi Trinity Pro ini cukup ditaruh di mobil itu tanpa kita perlu ada extra space di kapal, itu sudah bisa membawa Trinity Pro tersebut ke Pulau Rote. Seperti itu Mas. Jadi selama perjalanan ini nggak ribet lah ya. Betul. Untuk membawa Trinity Pro ini, seperti kita bepergian layaknya wisata kayak bawa bagasi. Betul. Yang karena bagasinya ini tidak perlu, cukup 1 orang aja 20 kilo udah cukup ya. Betul. Karena kan kapasitas bagasi pesawat itu sekitar 20 kg dan Trinity Pro itu tidak lebih dari 20 kg. Betul. Oke, selanjutnya dari perjalanan tersebut, gimana sih di area misi ini gimana nih di Pulau Rote, dari keadaan area yang diakuisisi, kemudian geografisnya, apakah Trinity Pro ini cukup tangguh nih untuk melakukan atau menyelesaikan misi di Pulau Rote? Oke, nah ini juga menarik nih, karena kebetulan ini proyek kedua saya ya. Yang pertama itu sebelumnya saya sudah pernah sedikit cerita aja nih di Sawit. Itu areanya tuh relatif datar Mas, dan juga anginnya itu tidak kencang. Berbeda nih dari di daerah timur Indonesia, di NTT, khususnya di Pulau Rote ini. Rata-rata anginnya itu sampai dengan 12 meter per second Mas. Sampai 12 cukup. Iya, itu rata-rata. Jadi dia stabil di kurang lebih 11 sampai 12 meter per second. Itu dari pagi sampai sore itu. Iya, sama. iya betul. Nah, namun berkat dengan Trinity Pro ini Mas, sangat membantu saya dan Mas Ilham dalam melakukan akuisisi data di lapangan, karena sampai dengan 13 meter per second itu Trinity Pro akan selalu terbang. Nah, tapi saya cerita sedikit itu bagaimana? Pertanyaan lainnya itu bagaimana apabila anginnya itu terlalu kencang Mas ya. Nah, kalau terlalu kencang ini Trinity Pro nggak akan crash gitu. Dia punya sistemnya sendiri. Apabila anginnya itu terlalu kencang, lebih dari 13 meter per second, dia akan otomatis coming home Mas. Jadi dia akan sangat aman gitu. Apabila mendeteksi angin yang sangat kencang, dia akan otomatis dengan AI-nya itu akan pulang ke home-nya itu. Seperti itu Mas. Sangat safety ya untuk dilakukan penerbangan di area-area yang perlu perhatian khusus seperti Pulau Rote ini. Oh ya, sorry Mas, satu lagi. Nah, pada saat di project ini juga areanya itu cukup tersebar ya Mas. Kurang lebih ada 8 AOI yang kami petakan, dan karena areanya itu sangat tersebar dan tidak terlalu besar, sehingga kami memerlukan mobilisasinya itu sangat banyak lah. Dalam sehari itu bisa sampai, ya betul, 2 sampai 3 kali pindah tempat dalam sehari. Nah, berkat dengan Trinity Pro yang dibuat efektif dan efisien ini Mas, kami menyiapkannya itu
cukup kurang lebih 10 menit dan membongkarnya sampai kita siap mobilisasi ke area selanjutnya itu 10 menit juga kurang lebih. Jadi sangat cepat apabila kita ingin berpindah satu tempat ke tempat lain dalam menggunakan Trinity Pro ini, Mas. Gitu. Oke, mantap. Nah, yang saya ketahui juga nih, mungkin teman-teman juga belum tahu, Mas Rafa ini termasuk pilot muda dari Trinity. Ya. Jadi dari Mas Rafa sendiri ada kesusahan nggak sih dalam menyesuaikan, dalam mempelajari dari persiapan, dari pembuatan flight plan sampai dengan penerbangan menggunakan Trinity Pro? Bisa dijelaskan, Mas? Oke, nah jadi sebelumnya itu kan saya sebetulnya sudah pernah gitu melakukan training dan project yang di Saudi itu juga, Mas. Oh, Nah, iya, tapi karakteristiknya kurang lebih mirip nih training sama yang di Saudi itu. Pertama areanya datar dan karakteristiknya itu sama lah, anginnya tidak terlalu kencang gitu. Nah, beda nih saya pada saat di daerah NTT, di mana karakteristik yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, namun dengan bantuan dari user interface yang disediakan oleh Quantum System gitu. Pada saat hari itu saya mencoba karakteristik baru, pada hari itu juga pun saya bisa langsung menyesuaikan bagaimana flight plan-nya dari karakteristik yang bisa angin kencang seperti itu, Mas, dan terrain itu cukup berbukit. Berarti cepat menguasai ya, Betul, walaupun betul. Mas Rafa basicnya seorang geodesi, geomatika, yang nggak terlalu pengetahuan tentang dunia penerbangan, drone itu, aviasi itu terlalu banyak, tapi karena Trinity Pro ini sangat mudah untuk dipelajari, jadi nggak membuat Mas Rafa kesulitan ya Betul. dalam adaptasinya. Betul. Oke, dari tadi kita udah coba dengerin ya pengalaman dari Mas Rafa, tapi mungkin ada pengalaman yang belum diceritakan sama Mas Rafa. Mungkin ada pengalaman unik nggak atau yang berkesan dari Mas Rafa selama melakukan akuisisi di Pulau Rote? Oke, nah ini sebenarnya saya harus berterima kasih ya ke Trinity Pro gitu, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Trinity Pro ya, karena berkat dengan Trinity Pro yang mampu terbang di daerah Pulau Rote ini, sehingga membawa saya ke Pulau Rote tersebut gitu, Mas. Jadi itu pengalaman pertama saya ke daerah Indonesia Timur, khususnya di NTT ini. Saya bisa bertemu dengan orang-orang baru, budaya-budaya baru gitu, dan yang saya temukan di Pulau Rote ini, walaupun aksesnya cukup sulit ya, hanya bisa lewat air, namun orang-orang itu sangat melek terhadap teknologi, Mas. Wow. Jadi pada saat kita melakukan akuisisi data di lapangan, orang-orang itu antusias gitu dalam melihat teknologi Trinity Pro ini. Mereka bertanya-tanya, mereka juga menyampaikan bagaimana. Ada juga bapak-bapak yang hobi drone juga di situ gitu. Nah, itu sangat apa ya? Orang-orang di sana tuh sangat antusias gitu, Mas. Jadi saling bertukar pengalaman juga ya di sana. Betul. Mas Rafa bisa menjelaskan tentang Trinity Pro dan mereka juga mungkin menjelaskan pengalaman mereka di pengalaman yang mereka tahu gitu ya. Betul. Dan selain itu juga orang-orang di sana tuh kooperatif pada saat saya dengan Mas Ilham itu melakukan akuisisi, dan ada satu budaya yang saya agak kaget waktu pertama kali lihat, Mas. Apa itu, Mas? Pas saya lihat orang-orang di sana kok itu giginya pada merah, Mas. Pada merah. Nah, itu kaget tuh. Nah, ini Mas Ilham juga tahu nih harusnya. Jadi pas saya tanya, oh ternyata itu memang budaya di sana, bahwa apabila adatnya itu harus kalau nggak salah makan daun sirih sama buah apa tuh? Buah pinang. Buah pinang, iya betul. Bersama dengan kapurnya itu, kapur sirih dan buah pinangnya itu, Mas. Nah, itu yang membuat giginya itu jadi merah gitu. Emang wilayah timur emang identik sih ya dengan budaya makan pinang kayak gitu. Betul. Oke. Nah, tadi udah dijelasin nih pengalamannya. Saya juga pengen tahu nih, Mas, kira-kira dari penyedia kerja, oh ya, untuk Project Rote ini kita WGS bekerja sama dengan KJSB Ignatius Haryanto Rete yang ada di kantor pusat dari Kupang. Gimana nih respon dari tim KJSB Ignatius, lalu dari instansinya, karena ini project BPN, dari BPN Kantah Rote ini ada reaksi sendiri nggak sih dari hasil penerbangan menggunakan Trinity? Oke, nah jadi bagi yang belum tahu, ini sebetulnya ini merupakan proyek kedua WGS bersama dengan KJSB Ignatius. Nah, jadi yang sebelum itu di Kupang, saat ini di Pulau Rote, dan pastinya kenapa mereka menggunakan ulang, karena mereka udah tahu bagaimana bagusnya WGS ini dalam menggunakan Trinity Pro dan bagaimana tim WGS pada saat di lapangan. Nah, tapi saya dapat satu cerita nih pada saat di Pulau Rote sana. Saya dapat cerita bahwa dari Kantah BPN itu
mereka sempat lihat entah itu di Instagram atau di status WA gitu, Postingan mungkin ya. postingan tentang Trinity Pro. Wah, ini nih bagus nih, harus dipakai di Pulau Rote. Nah, ternyata mereka nggak tahu nih kalau misalnya KJSB Ignatius menggunakan Trinity Pro di Pulau Rote. Dan pada saat melihat, wah ini nih bener harus pakai Trinity Pro. Langsung nggak mau milih yang lain ya. Langsung Iya, udah ini betul. aja gitu. Iya, betul. Mantap. Dan pada saat akuisisi pun itu kan kami itu kurang lebih 8.000 hektar hanya dengan waktu 5 sampai 6 hari ya, Mas. Nah, itu tuh Kantah BPN Rotenya kaget. Jadi, weh, udah selesai. Padahal target dari mereka itu minggu depan gitu. Berarti Minggu sekitar depan. seminggu lebihan ya. Iya, mereka jadi seminggu lebih cepat dari target BPN Rote itu untuk akuisisi datanya gitu. Mereka kaget dengan eh, kecepatan yang bisa dilakukan Trinity Pro pada saat melakukan pemetaan di Pulau Rote, ya, Mas. Wah, mantep banget nih dari pengalaman dan apa ya? Itu ibaratkan apa ya? Kesannya dari instansi BPN dan KJSB ini udah percaya banget sama Trinity Pro. Apalagi udah dijelasin tadi sama Mas Rafa bahwa untuk membawa Trinity Pro ini mobile ke beberapa daerah di Indonesia ini tidak perlu usaha yang ekstra. Kayak kita nggak perlu nambah bagasi, kita nggak perlu mengurus dokumen yang beribet, dan kita bisa membawa Trinity Pro ini bareng dengan kita, nggak disusul atau ditaruh di kargo atau dan sebagainya. Iya, betul. Kemudian juga dari sisi interface-nya, dari penggunaannya untuk user-user baru, pilot-pilot baru ini bisa cepat menyesuaikan. Jadi dari Trinity Pro ini bisa menjawab tantangan teman-teman aerial surveyor yang memang masih mencari nih teknologi atau drone apa yang cocok untuk kebutuhannya. Jika dari teman-teman sekalian membutuhkan trial atau membutuhkan tahu nih tentang Trinity Pro, bisa kontak juga ke WGS, tim WGS untuk mendapatkan penawaran mungkin ya, penawaran untuk membantu pekerjaannya di site-site dari teman-teman aerial surveyor. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih. Salam.